Sarekat Islam merupakan gerakan nasional demokratis dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Saman Hudi tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Sarekat Dagang Islam. Haji Saman Hudi adalah seorang pedagang badi dari Lawean Solo. Organisasi SDI berdasarkan dua hal, yakni yang pertama adalah agama Islam dan yang kedua ekonomi, yakni menghimpun dan memperkuat pedagang agama Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tiongkok dan India. Atas dasar Hoscokro Aminoto, pada 10 September 1912, kata dagang pada SDI dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan tetapi juga dalam bidang lainnya. Nama dan visi baru ini semendalam Akta Notaris pertanggal 10 September 1912. Dalam Akta Notaris disebutkan tujuan SI adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan perdagangan. Yang kedua, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. Ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Dan yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Sarekat Islam bukan partai politik. 2. Sarekat Islam tidak melawan Belanda. 3. Hoscokro Aminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua masyarakat yang beragama Islam di bawah Hoscokro Aminoto. SI mengalami perkembangan pesat selain di Surabaya yang menjadi pusatnya. Cabang-cabang lain didirikan di kota-kota lain seperti di Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangannya diperjelas memperkuat baris ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan terbebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa lain. Pada tahun 1915, Sentral Sarekat Islam atau disebut SSI dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. SSI adalah badan induk yang bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi SSI daerah atau SSI lokal. SSI berkedudukan seperti pengurus besar SI. Pembentukan SI tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi SSI lokal semakin banyak dan karena itu perlu ada sebuah badan induk tempat organisasi SSI lokal tersebut bernaung. Pada 17 sampai 24 Juli 1916 diadakan Kongres SSI Nasional pertama di Bandung yang dihadiri 80 SI lokal dan anggota mencapai 360.000 orang. Dalam kongres tersebut disepakati oleh istilah nasional, artinya SI menganggap perlunya semua suku bangsa di Indonesia ini bersatu dan membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hasil kongres ini menunjukkan SI kemudian menjadi organisasi yang berhaluan politik. Kendati dalam anggaran dasarnya SI bukan partai politik, karakteristik politisnya tampak dari sikapnya menentang secara terbuka praktik-praktik ketidakadilan akibat sistem kapitalisme serta penindasan terhadap rakyat kecil yang dilakukan pemerintah kolonial. Hal inilah yang membuat SI memiliki jumlah anggota yang semakin banyak. Di sisi lain, sikap ini menimbulkan kekhawatiran perintah kolonial Belanda. Itu pula lah yang menjadi alasan Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pengajuan SI sebagai anggota yang berbadan hukum kecuali untuk SI daerah atau SI lokal. Namun seiring perjalanannya waktu, SI pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada Maret 1916. Setelah pemerintahan kolonial memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakil SSI di Polskrat pada tahun 1917 di Fulslot. Keduanya aktif dalam konsentrasi radikal. Sikap kritis SI terhadap kapitalisme secara komitmennya memperjuangkan rakyat kecil, menarik perhatian Indis Sosial Demokratis Vereniging atau
ISDV yang berhaluan Marxis komunis. Organisasi pimpinan Henk Snevit ini kemudian menyusup ke SI ketika dua berbasis militan dan berbakat berhasil merekrut, yaitu Semaun dan Darsono, yang kelak bergabung juga Tan Malaka dan Alitmit. Awalnya pimpinan SI tidak menaruh curiga karena menganggap garis dasar perjuangan SI dan ISDV sama. Dalam perkembangan selanjutnya, anggota ISDV di SI gencar melancarkan kritik terhadap SI. Mereka mengkritik sikap SI kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda serta keikutsertaan SI dalam kampanye individual ISDV, mengendaki agar SI mengambil sikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda, dan dalam kerangka itu juga berarti SI tidak ikut mendukung individual. Dengan hadirnya ISDV muncul dua kubu, yaitu sebagai kubu nasional religius atau nasional keagamaan, atau dikenal dengan SI Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, dan kubu ekonomi dogmatis yang dikenal SI Merah dengan haluan sosialis kiri komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Dengan menegakkan disiplin organisasi, Semaun dan semua pengurus yang berhaluan kiri kemudian dikeluarkan dari keanggotaan SI. Mereka mendirikan Perserikatan Komunis India pada tahun 1920. Pada tahun 1923, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang diberikan pada tahun 1919 pecah. Sebagian memisahkan diri menjadi PKI pada tahun 1924. Perserikatan Komunis di India mengganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun, Sarekat Islam mengganti nama menjadi Partai Sarekat Islam. Pergantian nama dilakukan karena adanya ikatan dalam SI lemah. Perpecahan dalam Persatuan Pergerakan Kaum Buruh dianggap mencerminkan hal tersebut. Dalam rangka memperkuat SI, Cokro Aminoto dan Abdul Muiz berupaya mempersatukan golongan Muslim di luar Jawa. Mereka melakukan sejumlah propaganda anti pemerintah. Keduanya dikenakan larangan kunjungan daerah-daerah tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam kongresnya pada tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial dengan alasan pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi karena perubahan garis politik. Cokro Aminoto menyatakan menolak ketika diangkat menjadi anggota Polskrat pada tahun 1927. PSI berganti nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun 1929. Pada tahun 1930, PSI mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi tiga partai, PSII Kartosuwiryo, PSII Abi Kusno, dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Perpecahan terjadi akibat perbedaan cara pandang antara anggota partai. Aktivitas partai ini terhenti sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia. Demikian, terima kasih.